Halo semua, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ulil Fahrudin di channel kesayangan kamu semua, Sejarah Hobitu. Kali ini kita akan membahas mengenai Kesultanan Ternate. Simak terus video ini ya. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Jarah, kok kok gitu? Sejarah tuh gini. Oke teman-teman, kali ini kita akan khusus spesial membahas mengenai Kesultanan Islam yang ada di luar Jawa. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Kesultanan Makassar, sekarang kita akan bahas mengenai Kesultanan Ternate. Pertama, kita tetap akan membahas mengenai masa awal dari terbentuknya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku bagian utara yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Dalam buku Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra, agama Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam bernama Polano Marhum, kurang lebih tahun 1466 sampai 1468. Letak Ternate sangat-sangat strategis karena berada di antara Sulawesi dan Papua, yang menjadi salah satu jalur pelayaran sekaligus perdagangan terpenting di Nusantara bagian timur. Maka, tidak heran jika wilayah Ternate kerap disambangi orang-orang dari suku bangsa lain termasuk Melayu, Jawa, Arab, dan juga Cina. Kepulauan Maluku Utara terkenal dengan istilah Spicy Island atau negeri rempah. Nah, Kesultanan Ternate ini adalah negeri rempah yang jadi primadona perdagangan dunia dengan cengkeh dan pala sebagai komoditi dagang utamanya. Rempah-rempah ini yang menjadi salah satu sebab kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Kepulauan Maluku Utara, khususnya Kesultanan Ternate. Bukti, kedatangan Portugis pada tahun 1512 menjadi fase berikutnya bagi Kesultanan Ternate. Orang-orang dari Eropa itu semula datang untuk berdagang, namun kemudian justru berambisi menguasai pasar rempah-rempah, bahkan menaklukkan wilayah Maluku Utara. Nah, salah satu sultan yang menyambut kedatangan Portugis adalah Sultan Hairun Jamil. Beliau adalah sultan yang berpandangan terbuka. Dia berpikir bahwa setiap bangsa berhak untuk berdagang di Kesultanan Ternate, termasuk juga Portugis. Melalui perjanjian dengan Portugis, Sultan Hairun memberikan izin untuk mendirikan benteng di wilayahnya. Namun, dalam perkembangannya, Portugis ingin lebih dari itu. Portugis ingin menguasai Ternate dan memonopoli rempah-rempahnya. Oleh sebab itu, dengan tipu muslihatnya, Sultan Hairun diajak berunding di benteng Portugis, namun ditangkap dan kemudian dibunuh. Penangkapan dan pembunuhan itu disaksikan langsung oleh putra mahkota dari Sultan Hairun yang bernama Sultan Ba'abullah. Meninggal Sultan Hairun, Ba'abullah ketika menjadi sultan langsung membalas dendam kepada Portugis dan memimpin perang besar rakyat Ternate untuk mengusir Portugis dari Kepulauan Ternate. Selanjutnya kita akan bahas mengenai masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah kurang lebih pada tahun 1570 sampai 1583, Portugis berhasil diusir dari wilayah Ternate pada 1575. Bahkan, sang sultan sukses membawa Kesultanan Ternate meraih masa keemasannya. Namun, zaman juga berkembang. Kemudian datang juga VOC atau Maskapai Dagang Belanda. Awal mula relasi Kesultanan Ternate dengan Belanda terjadi pada tahun 1603. Kesultanan Ternate terpaksa meminta bantuan Belanda karena berulang kali menelan kekalahan dari Portugis. Sebab Portugis yang pernah diusir oleh Sultan Ba'abullah kala itu melihat kekuatan Kesultanan Ternate mulai melemah kembali dan bergabung dengan Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk menguasai Maluku. Kesultanan Ternate terpaksa meminta dukungan dari VOC atau Belanda untuk melawan pasukan gabungan Portugis dan Spanyol. Berkat bantuan Belanda, Portugis dan Spanyol dapat dipukul mundur. Namun, keberhasilan memukul mundur Portugis dan Spanyol ini membawa malapetaka bagi Kesultanan Ternate. Karena apa? Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab melemahnya Kesultanan Ternate. Di tanggal 26 Juni 1607, Sultan Munafar Shah yang pertama selaku Sultan Ternate harus menandatangani kontrak dengan VOC sebagai imbalan jasa atas bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol.
Dengan perjanjian itu, VOC berhak memonopoli perdagangan di Ternate dan beberapa daerah di Maluku lainnya. Di tahun yang sama, VOC membangun benteng oralnya di Ternate. Benteng ini merupakan benteng pertama Belanda di Nusantara. Ditekennya perjanjian dengan VOC pada 1607 tersebut membuat atau muncul perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun para pemimpin masyarakat Ternate yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sultan yang terus bekerja sama dengan Belanda. Pada akhirnya, gara-gara itu, Kesultanan Ternate tunduk pada aturan dan kekuasaan wilayah Ternate diambil alih oleh Belanda. Nah, kalau kamu penasaran mengenai peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di Kesultanan Ternate, ada 3 yang bisa kamu ketahui. Yang pertama adalah Istana Sultan Ternate. Istana ini sekarang berada di wilayah Pulau Ternate. Kedua adalah Gapura pintu masuk Kesultanan Ternate. Namun sayang, gapura ini sudah tidak berbentuk lagi. Dan yang ketiga, sebagai wujud kerajaan Islam, Ternate juga meninggalkan salah satu masjid yang bernama Masjid Agung Sultanat Ternate. Sampai hari ini masih difungsikan loh. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai sejarah Kesultanan Ternate. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.